Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda, di hari Jumat 3 September 2021. Semoga Anda dalam keadaan sehat, tetap semangat, tetap tersenyum, tetap berpengharapan pada Tuhan kita, Yesus Kristus. Anda selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Buat yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus, Anda sembuh. Mari kita siapkan hati, siapkan diri kita untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat berkata kepada Yesus, "Murid-murid Yohanes sering berpuasa dan sembahyang, demikian pula murid-murid orang Farisi. Tetapi murid-muridmu makan dan minum." Yesus menjawab, "Dapatkah sahabat mempelai disuruh berpuasa selagi mempelai itu bersama mereka? Tetapi akan datang waktunya mempelai diambil dari mereka, pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Yesus mengatakan juga suatu perumpamaan kepada mereka, "Tiada seorang pun mengoyakkan secarik kain dari baju yang baru untuk menambalkannya pada baju yang tua. Sebab jika demikian, yang baru itu akan koyak, apalagi kain penambal yang dikoyakkan dari baju baru tidak akan cocok pada baju yang tua. Demikian juga, tiada seorang pun mengisikan anggur baru ke dalam kantong kulit yang tua. Sebab jika demikian, anggur baru itu akan mengoyakkan kantong tua itu, lalu anggur akan terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Dan tiada seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru, sebab ia akan berkata, anggur yang tua itu baik." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudariku seiman yang terkasih dalam Tuhan Yesus, hari ini saya ajak kita untuk merenungkan satu kesatuan yang baru menyempurnakan yang lama. Hidup yang lama disempurnakan dengan hidup yang baru yang dibawa oleh Tuhan sendiri. Saudara dan saudariku terkasih, membaca dan merenungkan Injil hari ini pada bagian yang pertama, mungkin kita akan bertanya, mana yang lebih dahulu, puasa atau pesta? Dalam Injil kita dengar diceritakan soal murid-murid Yohanes Pembaptis yang kesal dengan murid-murid Yesus karena mereka tidak berpuasa. Mereka makan dan minum murid-murid Yesus ini. Kita tahu puasa adalah salah satu dari 3 kewajiban agama yang paling penting bersama dengan doa dan sedekah. Yesus memberikan penjelasan yang sederhana bahwa ada waktu untuk berpuasa, ada waktu untuk berpesta, merayakan sesuatu. Bagaimana mungkin mereka berpuasa sedangkan mempelai ada bersama dengan mereka? Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, berjalan sebagai murid Tuhan, berjalan bersama Tuhan Yesus, itu berarti mengalami sukacita hubungan yang sama sekali baru. Satu relasi baru sudah tercipta ketika kita berjalan sebagai murid Tuhan. Itu serupa dengan sukacita pesta pernikahan dalam merayakan kebahagiaan pernikahan bersama mempelai pria dan wanita. Tetapi seperti Yesus katakan dalam Injil, ada saatnya juga ketika murid-murid Tuhan harus memikul salib penderitaan dan pemurnian.
Bagi seorang murid, ada waktu untuk bersukacita di hadirat Tuhan dan merayakan kebaikannya. Dan ada juga waktu untuk mencari Tuhan dengan kerendahan hati dalam berpuasa dan dengan itu meratapi dosa yang sudah dibuat. Apakah Anda dan saya bersukacita di hadirat Tuhan bersamanya? Apakah Anda dan saya mengungkapkan kesedihan dan penyesalan atas dosa-dosa kita dalam sikap hidup berpuasa? Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, Yesus dalam Injil juga selanjutnya memperingatkan murid-muridnya tentang masalah pikiran yang tertutup, yang menolak untuk mempelajari hal-hal yang baru. Yesus menggunakan gambaran yang sangat akrab di telinga para pendengarnya. Kulit anggur baru dan lama, baju yang lama dan baju yang baru. Pada zaman Yesus, anggur disimpan dalam kulit anggur, bukan botol seperti sekarang. Anggur baru yang dituangkan ke dalam kulit masih akan berfermentasi. Gas yang diberikan akan memberikan tekanan pada kulit anggur. Kulit anggur yang baru cukup elastis untuk menahan tekanan, tapi kulit anggur yang lama sudah pastinya tidak dan akan mudah pecah karena dia akan menjadi keras seiring bertambahnya usia dari kulit anggur itu. Yesus maksudkan apa dengan perbandingan ini? Saudara dan saudariku terkasih, kita bisa bertanya juga pada diri kita, apakah kita harus menolak yang lama yang digantikan oleh yang baru itu? Yesus katakan, ada saat yang tepat dan waktu yang tepat untuk berpuasa dan berpesta. Demikian juga ada saat yang tepat untuk yang lama dan yang baru. Kerajaan surga seumpama tuan rumah yang mengeluarkan hartanya yang baru dan yang lama sekaligus. Kita bisa lihat dalam Matius 13 ayat 52. Saudara dan saudariku, ungkapan yang sangat umum yang berasal dari awal gereja Kristen menyatakan bahwa perjanjian baru tersembunyi di dalam perjanjian lama dan perjanjian lama diungkapkan dalam perjanjian baru. Keduanya saling menjelaskan. Perjanjian baru tidak menggantikan perjanjian lama, melainkan menyingkapkan dan menjelaskan sepenuhnya makna dan tanda-tanda tersembunyi yang menunjukkan pada rencana penebusan Allah yang Allah selesaikan melalui putranya Yesus Kristus. Karena itu, saudara dan saudariku, betapa miskinnya kita jika kita hanya memiliki perjanjian lama atau perjanjian baru dan bukan keduanya. Betapa miskinnya kita dalam pengetahuan tentang sabda Allah kalau kita hanya mempelajari salah satu darinya. Kita ada dalam bulan kitab suci nasional. Ada baiknya kita mempelajari kedua-duanya, membuka kitab suci perjanjian lama, membuka kitab suci perjanjian baru, memperdalam ilmu kita tentang sabda Tuhan itu. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, Tuhan Yesus memberi kita hikmat sehingga kita dapat memanfaatkan yang lama dan yang baru sebaik-baiknya. Dia tidak ingin kita berpegang teguh pada masa lalu dan menolak karya Roh Kudus-Nya yang membaharui kita dari dalam, membaharui hidup kita. Yesus inginkan pikiran dan hati kita menjadi seperti kantong anggur yang baru, terbuka dan siap menerima anggur baru dari Roh Kudus. Apakah Anda dan saya ingin bertumbuh dalam pengetahuan dan pemahaman akan firman dan rencana Tuhan untuk hidup kita? Saudara dan saudariku, Tuhan Yesus datang dengan yang baru. Dia datang dengan kasih, hukum terutama. Untuk menerima yang baru, cara hidup yang baru, dan tetap melihat kepada yang lama sebagai satu kesatuan. Dibutuhkan kerendahan hati, dibutuhkan keterbukaan, dibutuhkan iman, agar Allah yang selalu memperbaharui dan menginginkan cuma keselamatan dan kesejahteraan itu boleh kita imani secara teguh
dan dengannya kita menghidupi sesuatu yang baru dengan melihat kepada yang lama. Semoga kita hidup selalu menurut arahan Roh Tuhan dan bukan arahan roh-roh yang lain. Amin. Mari kita mohon kekuatan dari Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami bertumbuh dalam pengetahuan akan kasih dan kebenaran-Mu yang besar. Bantu kami untuk mencari-Mu dengan sungguh-sungguh dalam doa dan puasa, agar kami dapat berpaling dari dosa dan menyelesaikan hidup kami lebih sepenuhnya pada kehendak-Mu. Semoga kami selalu menemukan sukacita dalam mengenal, mencintai, dan melayani Engkau. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Kita sekalian, semua yang kita sayangi, kita kasih, segala usaha, rencana, dan kerja kita dibimbing, dilindungi, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.